Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari BURT DPR RI. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota DPR RI saat berada di daerah, Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Baitur Rahim Medika Jambi. Kita simak informasi selengkapnya. Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR RI terus melakukan peninjauan terhadap rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan anggota DPR RI mendapat pelayanan jaminan kesehatan utama atau Jamkes-Tama saat melakukan tugas di daerah. Begitu juga kepada keluarga anggota DPR RI. Usai meninjau Rumah Sakit Baitur Rahim Jambi, Wakil Ketua BURT DPR RI, Elva Hartati menilai perlu adanya peningkatan jumlah dan kualitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Baitur Rahim Jambi, karena alat kesehatan yang sudah tersedia masih belum memadai. Sebagai rumah sakit provider tipe C, Elva memaklumi keterbatasan peralatan di Rumah Sakit Baitur Rahim Jambi tidak selengkap rumah sakit tipe B maupun tipe A. Namun Elva mendorong Rumah Sakit Baitur Rahim mengupayakan alat-alat kesehatan yang lebih lengkap dan modern. Memang kalau ruangan udah bisa lah, tapi kalau untuk alat kesehatan masih harus dilengkapin lagi seperti MRI ya, belum ada ya. Ini baru ada USG saja, sedangkan kalau alat-alat yang mutakhir seperti mereka ini kan baru tipe C, belum tipe B. Kalau tipe B kan alat kesehatannya lebih mutakhir dan lebih banyak. Sementara itu, anggota BURT DPR RI Bakri mengapresiasi kesikapan Rumah Sakit Baitur Rahim Jambi saat melayani anggota DPR yang pernah dirujuk ke rumah sakit tersebut. Terkait fasilitas kesehatan yang ada, Bakri memaklumi kendala yang dihadapi Rumah Sakit Baitur Rahim Jambi, namun hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang Rumah Sakit Baitur Rahim Jambi memberikan pelayanan yang baik bagi anggota DPR dan masyarakat umum, termasuk yang menggunakan BPJS Kesehatan. Ke depan peningkatan pelayanan bukan hanya bagi anggota DPR, tapi sebenarnya tujuan kita juga melihat bagaimana pelayanan terhadap seluruh masyarakat terkait dengan program-program pemerintah, BPJS dan apapun namanya itu harus betul-betul mendapat perhatian dari pihak rumah sakit. Dari Provinsi Jambi, Siva dan Denus TVR Parlemen laporkan. Kita balik ke informasi selanjutnya dari Komisi 8 DPR RI. Terkait pemanfaatan dana calon jamaah haji yang belum diberangkatkan, Komisi 8 DPR RI masih mencari dan merumuskan solusi dari berbagai pihak agar dana tersebut tidak dimanfaatkan sebelum adanya akad antara calon jamaah dengan Kementerian Agama. Kita simak informasi selengkapnya. Terkait pemanfaatan dana calon jamaah haji yang belum diberangkatkan, Komisi 8 DPR RI masih mencari dan merumuskan solusi dari berbagai pihak agar dana tersebut tidak dimanfaatkan sebelum adanya akad antara calon jamaah dengan Kementerian Agama. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Agama di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, menyampaikan Komisi 8 DPR RI mendapat masukan agar dana calon jamaah haji yang belum berangkat dapat dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji. Maman menambahkan Komisi 8 DPR juga telah mengkonsultasikan kepada para pemuka agama Islam terkait hukum pemanfaatan dana calon jamaah haji yang belum berangkat. Untuk bagaimana mengurangi ketergantungan kepada dana jamaah haji yang belum berangkat. Karena ini masih berbentuk ikhtilaf. Apakah kita perlu ada semacam akad di depan bahwa jamaah haji yang berangkat menggunakan uang jamaah haji yang belum berangkat. Senada dengan Maman, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad Mustaqim mengatakan pemanfaatan dana calon jamaah haji yang belum diberangkatkan perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Apalagi saat jamaah menyetorkan dana awal belum melakukan akad dengan Kementerian Agama selaku penyelenggara. Untuk itu Mustaqim mendorong Kementerian Agama yang mengusahakan pemangkasan waktu tunggu jamaah haji agar dana calon jamaah yang belum berangkat tidak menumpuk. Secara syar'i ada sebagian menganggap bahwa ini tentunya tidak syar'i karena itu tidak ada akad bahwa dana itu boleh dipakai untuk calon jamaah haji yang akan berangkat, sementara itu adalah dana milik dari calon jamaah haji yang masih masa tunggu. Tapi di sisi lain bahwa pemerintah melihat bahwa ini kemanfaatannya. Fuad dan Dodi TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Komisi 1 DPR RI menanggapi masih rendahnya masyarakat Indonesia yang menonton siaran di TVRI.
Komisi 1 DPR RI mendesak LPP TVRI memperbaiki dan meningkatkan kualitas konten siaran sehingga TVRI kembali menjadi televisi rujukan dan andalan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan informasi dan juga hiburan yang berkualitas. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas LPP TVRI di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Safrudin menilai kualitas tayangan TVRI saat ini belum mampu menarik minat masyarakat banyak. Bahkan untuk mendapatkan informasi atau berita, masyarakat lebih memilih stasiun televisi swasta. Safrudin melihat hal ini merupakan persoalan yang sangat serius untuk dibenahi secara keseluruhan oleh manajemen LPP TVRI, baik pembuatan program yang lebih kreatif sampai ke peningkatan kualitas SDM di TVRI. Selain itu, penggunaan anggaran TVRI harus secara efisien dan tepat sasaran dalam hal meningkatkan kualitas kinerja LPP TVRI. Kualitas tayangan yang dimiliki oleh TVRI di seluruh Indonesia, baik program yang on air itu live ataupun recording, tentu ini kan masih membutuhkan suatu perhatian yang sangat serius. Kenapa? Karena memang peralatannya yang sudah cukup usang, mungkin kemudian dibutuhkan pembenahan yang serius supaya program-program yang disampaikan oleh TVRI ini bisa ditonton ke seluruh tanah air. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Aditya Rizaldi menyatakan, dengan kualitas siaran yang baik, pencapaian pangsa penonton atau pemirsa masih sangat rendah, yaitu 1,25%. Dengan anggaran dan peralatan serta SDM yang dimiliki TVRI saat ini, seharusnya bisa menjadikan TVRI sebagai stasiun televisi rujukan dan terbaik di Indonesia. Menurut Bobi, Komisi 1 DPR RI akan membantu mencarikan solusi terbaik untuk peningkatan kualitas siaran TVRI melalui para pakar dan akademisi. Rujukan nasional, anak-anak muda, kalau dulu ada cerdas cermat, kelom pencapir, tapi ternyata yang menonton itu sangat rendah dibandingkan dengan infrastruktur yang dimiliki TVRI dari Sabang sampai Merauke. Itu disebutkan satu-satunya televisi free to air yang memiliki jaringan yang paling besar. Nah, ini yang perlu kita akan tindak lanjuti ke depan, apakah dari struktur kelembagaannya yang membuat TVRI ini menjadi lemah atau memang secara APBN-nya yang perlu ditambah. Nah, ini Hilman dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.